Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa timnas Indonesia siap bertanding dimanapun, termasuk di Arab Saudi dan Qatar, yang resmi menjadi tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini disampaikan Erick menyusul kabar bahwa lokasi pertandingan akan dipindah akibat situasi politik di kawasan Timur Tengah yang memanas imbas konflik Iran-Israel. Namun menurut Erick, AFC telah mengunci keputusan dan tidak akan mengubah venue. Erick mengingatkan bahwa timnas Indonesia tidak boleh larut dalam kekhawatiran soal keuntungan tuan rumah. Ia menekankan pentingnya fokus pada persiapan tim, bukan mencari alasan eksternal. Menurut Erick, mental juara adalah bekal utama untuk bisa melangkah ke Piala Dunia, terlepas dari lokasi pertandingan atau siapa lawan yang dihadapi. Ronde 4 akan jadi ujian sesungguhnya bagi pasukan Patrick Kluivert. Sebanyak 12 negara akan dibagi dalam 2 grup dan hanya juara grup yang langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Runner-up grup akan lanjut ke ronde berikutnya. Undian grup akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dari situ peta kekuatan akan mulai terlihat. Meski akan bermain jauh dari rumah, Erick optimistis skuad Garuda bisa tampil maksimal asalkan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah. Ia juga berharap masyarakat tetap optimis, karena keberhasilan timnas menembus ronde 4 sudah merupakan sejarah tersendiri. Satu lagi pemain keturunan Indonesia masuk radar PSSI adalah Tristan Goijer, bek kanan milik Ajax Amsterdam yang kini dipinjamkan ke PEC Zwolle. Disebut telah melakukan kontak awal dengan Federasi Sepak Bola Indonesia untuk kemungkinan membela timnas Garuda di masa mendatang. Kabar tersebut diungkapkan media asal Belanda Voetbal Premier yang menyebut Goijer menjadi target baru naturalisasi timnas Indonesia, menyusul nama-nama seperti Tom Hay, Maes Hilgers, Dean James, Joey Plupesi, dan Ole Romeni yang lebih dulu bergabung dalam proyek regenerasi Garuda. Meski sempat memperkuat sejumlah kelompok umur timnas Belanda, Goijer memang memiliki garis keturunan Indonesia, tepatnya dari wilayah Maluku. Hal ini menjadikannya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi dan membela skuad merah putih di level senior. Dalam wawancara terpisah, Goijer tidak menutup peluang untuk memperkuat Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia, dan saya melihat perkembangan yang dialami mereka. Saat ini saya fokus pada pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan, ujar Goijer. Ketertarikan PSSI kepada pemain muda seperti Goijer menandakan bahwa proyek jangka panjang timnas Indonesia terus bergerak dinamis di bawah arahan Patrick Kluivert. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tidak mungkin Tristan Goijer akan menjadi bagian dari timnas Indonesia di ajang Piala Asia atau bahkan Piala Dunia 2026 yang kini menjadi target besar skuad Garuda. Proses naturalisasi gelandang berdarah Indonesia, Jairo Riedewald, terus menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Hingga akhir Juni 2025, status resmi sang pemain sebagai warga negara Indonesia belum ditetapkan, meski telah melewati sebagian besar tahapan administratif. Jairo Riedewald, yang kini bermain untuk Crystal Palace di Premier League, menjadi bagian dari proyek naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ada sejumlah kendala yang membuat proses ini belum rampung. Salah satunya adalah proses verifikasi dokumen dari luar negeri yang membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan awal. Selain itu, pengesahan di tingkat pemerintah memerlukan waktu karena prosedur birokrasi lintas instansi. Meski demikian, PSSI tetap optimis proses ini akan berhasil dan selesai dalam waktu dekat. Riedewald, pemain berusia 28 tahun yang memiliki darah Maluku dari garis keturunan ibunya, sudah menyatakan kesiapannya membela merah putih. Jairo dinilai masih memenuhi syarat FIFA untuk melakukan perpindahan federasi karena belum pernah bermain di kompetisi resmi bersama timnas senior Belanda. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald berpeluang besar menjalani debut bersama timnas Indonesia
dalam laga FIFA Matchday September 2025. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan sektor gelandang yang kini diperkuat Tom Hay, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Bek timnas Indonesia Kevin Dix akhirnya resmi bergabung dengan klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Dia menjadi pemain keturunan Indonesia pertama yang akan tampil di Liga Jerman. Momen bersejarah ini diumumkan melalui akun Instagram resmi klub pada Selasa malam WAIB. Dalam unggahan tersebut, Kevin tampil elegan dengan setelan hitam dan topi berwarna gelap, sambil tersenyum lebar di Borussia Park, markas kebanggaan Die Vollen. Secara resmi menjadi pemain Borussia Mönchengladbach. Selamat datang, tulis akun Instagram klub. Kehadiran Kevin di Borussia Mönchengladbach bukan hanya simbol kebanggaan bagi Indonesia, tapi juga menjadi langkah penting dalam karir sang pemain berusia 28 tahun itu. Ia datang dengan status bebas transfer setelah kontraknya bersama FC Copenhagen berakhir. Kini, Kevin Dix siap bersaing di lini belakang Borussia bersama nama-nama tangguh seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, dan Fabio Cerodia. Bek tangguh yang pernah menjabat kapten di FC Copenhagen itu juga mendapat sorotan dari media Jerman, Bild, yang menyebutnya sebagai sosok yang layak menjadi kapten masa depan Gladbach. Dengan pengalaman, ketangguhan, dan jiwa kepemimpinannya, Kevin Dix bukan hanya memperkuat lini pertahanan Die Vollen, tetapi juga membawa semangat baru untuk pemain Indonesia di kancah sepak bola Eropa. Timnas Indonesia resmi melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menumbangkan Cina 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di fase keempat nanti, Indonesia akan masuk ke dalam grup baru berisi 3 tim kuat dari penghuni 4 besar grup A hingga C. Hanya 2 tim teratas dari grup tersebut yang akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Mengingat level persaingan semakin tinggi dan tantangan yang akan datang dari tim-tim raksasa Asia, tim Garuda memerlukan tambahan amunisi, khususnya di lini depan. Salah satu opsi yang mulai dilirik PSSI adalah menambah pemain keturunan lewat proses naturalisasi. Miliano Jonathans menjadi nama terdepan yang disebut tinggal menunggu proses administrasi untuk bisa membela Garuda. Pemain berdarah Depok Indonesia Belanda ini dikenal memiliki kecepatan, teknik individu mumpuni, dan naluri mencetak gol dari sisi lapangan.